Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk menentukan besar sudut antara garis dan bidang. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, kita akan belajar dulu mengenai bagaimana cara menentukan sudut dalam ruang, sudut antara garis dengan garis. Pada pertemuan sebelumnya, kita pernah belajar apa saja sih kedudukan antara dua garis. Nah, Ibu ulas lagi ya. Kedudukan antara dua garis itu ada 4. Yang pertama yang saling berimpit, yang kedua berpotongan, yang ketiga bersilangan, dan yang keempat sejajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita pernah belajar bagaimana sih contoh dua garis tersebut jika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana sih cara untuk menentukan sudut antara dua garis? Pada modul ini sudah dijelaskan pada sheet 81. Di sini ada langkah-langkah untuk menentukan sudut antara garis dengan garis. Kita fokus dulu garis dengan garis. Yang harus disiapkan, yang pertama adalah 2 buah lidi dan jika ada boleh menggunakan busur derajat. Oke, nah ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan pada tugas proyek kali ini. Yang pertama, di sini ada contohnya. Salah satu contohnya ya. Kalian harus menyiapkan 2 buah lidi. Di awal sini, pada awal sini sudah dijelaskan ada kedudukannya, berimpit, berpotongan, bersilangan, sejajar. Diulangi lagi, berimpit, berpotongan, bersilangan, sejajar. Di sini harus sudah mampu membedakan apa sih berpotongan dan apa bersilangan. Itu jelas sangat-sangat berbeda. Nah, yang harus diselesaikan yaitu yang pertama, kalian siapkan 2 buah lidi, kemudian sejajarkan atau himpitkan kedua lidi tersebut seperti gambar berikut. Terus, jawab pertanyaannya, berapakah sudut yang terbentuk antara dua garis tersebut? Oke. Lalu yang kedua, siapkan 2 lidi, kemudian usahakan dengan kondisi saling berpotongan seperti gambar di bawah ini. Nah, perhatikan kondisi tersebut. Berapakah sudut yang terbentuk antara dua garis tersebut? Dan yang ketiga, siapkan 2 lidi, kemudian usahakan dengan kondisi saling berpotongan. Nah, di sini Ibu akan ilustrasikan ulang ya, karena sepertinya akan bingung antara G aksen dan H aksen. Sebentar ya. Nah, untuk ini kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, itu ada 2 garis seperti ini ya. Siapkan 2 buah lidi. Lidi pertama yang lidi yang G. Nah, diulangi lagi, lidi yang G. Lidi yang G yang ini. Dan lidi yang H. Nah, lidi yang G aksen dan H aksen ini dianggap tidak ada. Karena G aksen dan H aksen ini adalah hasil proyeksi atau bayangan dari garis yang ada di depannya. Nah, untuk G ini garisnya. Kemudian untuk yang H, ini garisnya. Nah, untuk untuk mencari sudutnya diproyeksikan dengan memperpanjang garis G dan memperpanjang garis H. Maka, atau menggesernya ya. Maka ketika digeser atau diperpanjang akan terbentuk seperti G aksen dan H aksen tersebut. Kenapa? Karena kalau garis itu boleh diperpanjang sehingga akan terbentuk satu buah titik potong gitu. Nah, dari sini apa sih yang harus kalian lakukan? Yang tadi yang ada 3 ya. Kita review ulang. Yang pertama, menyiapkan 2 buah garis yang sejajar. Yang keduanya, menyiapkan 2 buah lidi yang saling berpotongan. Dan yang ketiganya, menyiapkan 2 buah lidi yang tidak saling berpotongan seperti pada gambar yang ketiga. Lalu apa yang harus kalian laporkan? Nah, yang harus kalian laporkan adalah seperti berikut.
Nah, yang harus kalian laporkan adalah yang pertama adalah menentukan lidinya dulu. Berarti di sini buat kolom ya. Membuat kolom, menentukan lidinya dulu. Lidinya itu tadi ada 3 ya. Yang pertama 2 buah lidi yang sejajar, yang kedua 2 buah lidi yang saling berpotongan, dan yang ketiganya 2 buah lidi yang seperti berpotongan ya. Maaf kalau gambarnya kurang bagus. Kemudian ini diberi nama keterangannya. Tadi ini sejajar, yang ini berpotongan, yang ini juga sama berpotongan. Kemudian kalian tentukan berapakah sudutnya. Yang ini berapa derajat, yang ini berapa derajat, yang ini berapa derajat. Dituliskan di buku catatan, kemudian difoto, lalu diupload pada form yang sudah disediakan. Barangkali untuk pertemuan sekarang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.